Belajar bisnis online kecil-kecilan part 2. Gimana cara scale up supaya kamu bisa gedein bisnis onlinemu yang kamu udah start dari kecil-kecilan. Jadi banyak orang ya yang datang ke saya dan nanya, "Pak Gede, gimana cara biar bisa punya bisnis besar? Gimana cara biar bisa punya bisnis omset miliaran?" Sebenarnya caranya gampang. Bikin bisnis yang omsetnya 1 juta sebulan, yang kecil-kecilan lah ya, yang omsetnya mungkin 100.000 sehari, 3 juta sebulan gitu ya. Lalu kemudian di scale up aja, selesai. Misalnya dari 3 juta sebulan di scale up 10 kali lipat jadi 30 juta sebulan. 30 juta sebulan di scale up 10 kali lipat jadi 300 juta sebulan. 300 juta sebulan di scale up 10 kali lipat jadi 3 miliar sebulan. Oke. Jadi gini, emang terdengar sangat sederhana gitu ya. Terdengar sangat sederhana kok kayaknya menggampangkan sekali. Apakah memang benar semudah itu? Ada benernya, ada enggaknya. Nah, saya akan jelasin di video ini. Makanya please dengerin sampai habis supaya biasanya kalau orang dengernya setengah-setengah, nanti komennya biasanya aneh-aneh. Itu saya sering banget pada saat bahas hutang terutama. Jadi orang yang komen tuh saya lihat, oh, yang komen ini, yang komen yang ngaco, yang nyinyir, yang komennya nggak jelas, itu biasanya orang yang dengarnya setengah-setengah. Padahal kalau dengar secara lengkap, itu saya jabarkan dengan sangat jelas sekali bagaimana caranya manfaatkan hutang supaya kita bisa jadi kaya raya. Nah, di video kali ini saya akan share gimana caranya bisa scale up bisnis kita. Dari yang awalnya kecil-kecilan jadi gede, jadi besar, bisa omsetnya miliaran, tapi please dengerin sampai habis. Karena kalau dengernya nggak sampai habis, nanti akan aneh deh. Apalagi kalau dipraktekin tapi nggak denger sampai habis, oh ini bisa ngaco, bisa bahaya. Oke? Sekarang gini, cara paling gampang sebetulnya, kalau kita mau scale up bisnis kita, artinya adalah apa effort yang udah kita lakukan untuk mencapai satu titik. Misalnya, sekarang omsetnya sebulan 1 juta misalnya, kecil kan, sebulan 1 juta kecil kan, karena ya elah kalau kita kerja sama orang sebulan dapat gaji 2 juta, 3 juta bisa. Sedangkan kalau ini kita bisnis online sendiri, omset sebulan cuma 1 juta. Kan sebenarnya kecil. Oke, anggaplah masih kecil. Lalu kemudian biar bisa naik ke, anggaplah ke angka 3 juta, ke angka 4 juta, ke angka 5 juta, effort yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan untuk mencapai hasil 1 juta itu kita besarkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat. Contoh, di video sebelumnya, di video part 1, gimana cara bangun bisnis online kecil-kecilan, belajar bisnis online kecil-kecilan, saya udah sharing bahwa kita harus punya platform media sosial. Lalu kemudian dari platform media sosial kita datangkan traffic ke dalam landing page kita atau ke dalam toko online kita. Simple. Untuk meningkatkan omset kita, apa yang harus kita lakukan? Kita scale up, perbanyak traffic yang datang. Ketika misalnya sebelumnya trafficnya adalah anggaplah 100 orang sehari gitu ya. Anggaplah 100 orang sehari ke pengunjung landing page kita. Dari 100 orang misalnya yang mendownload e-book kita atau mendownload lead magnet kita, anggaplah 10 orang. Dari 10 orang yang belanja 1, artinya dari 100 orang traffic yang belanja 1, conversion rate-nya dari follower ke customer 1%. Oke, anggaplah sekarang nggak berubah nih, conversion rate-nya tetap 1%, tapi traffic-nya kita naikin 5 kali lipat, jadi 500 orang. Yang belanja tetap 1%, tapi dari 1 orang sekarang jadi 5 orang. Anggaplah tetap 1%. Sesimpel itu, gampang kan? Nah, sekarang gimana cara dapetin traffic 5 kali lipat dari 100 hari jadi 500 hari? Ya gampang. Pertama, effort kita gedein. Yang awalnya misalnya kita ngeblas ke Facebook group, sekarang Facebook grupnya lebih banyak. Lalu kemudian kita juga mungkin bisa bikin konten kolaborasi dengan orang-orang lain, dengan para content creator lain yang sifatnya mungkin lebih kepada barter gitu ya, saling endorse atau saling kolaborasi, sehingga mungkin nggak kena biaya. Mungkin ada nggak? Ya ada, pasti ada gitu ya. Lalu kemudian kita bisa gunakan platform-platform media sosial yang lainnya. Misalnya saya nggak tahu sekarang Kaskus masih kepake nggak, saya nggak tahu. Kalau anggap aja masih, itu bisa kita maksimalkan. Dulunya bikin konten sehari 1, sekarang sehari 3 atau sehari 4, sehari 5. Jadi lebih banyak traffic yang masuk kayak gitu kan. Jadi ada banyak banget cara yang bisa kita lakukan. Nah, tapi cara seperti ini tuh ada batasnya, ada limitnya. Kalau kita bicara sekarang mau scale up 10 kali lipat, kita mau bicara scale up 100 kali lipat, Anda harus masuk ke cara yang kedua. Tadi cara yang pertama Anda lakukan sendiri,
Tapi dinaikin skalanya, 5 kali lipat effortnya, usahanya, kerja 5 kali lipat lebih keras. Yang kedua, cara yang kedua, nah ini adalah cara yang bener-bener changing the game plan. Jadi bener-bener papan permainannya kita rubah, kita ganti. Di sini teman-teman perlu yang namanya strategic partner, teman-teman perlu yang namanya investor, teman-teman perlu yang namanya partner bisnis yang udah ada di level bisnis miliaran, lalu kemudian kolaborasi dengan mereka. Jadi misalnya teman-teman ketemu dengan satu orang bisnis udah miliaran nih, ajak kerjasama, itu cara gampangnya. Cara cepatnya kayak gitu. Nah, cuman masalahnya gini, kebanyakan orang berpikir, nah makanya kenapa saya bilang harus nontonnya sampai habis biar lengkap. Kebanyakan orang berpikir, oh berarti saya harus ketemu dengan orang yang udah sukses ya, yang bisnisnya udah miliaran ya. Akhirnya cari, lalu kemudian DM di Instagramnya, saya mau dong bisnis bareng Anda. Ditolak, pasti ditolak. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ngata-ngatain aja, wah dia sombong banget, saya ajak kerjasama nggak mau. Bukannya sombong, tapi Anda punya apa yang bisa bantu mereka? Kalau jawabannya nggak ada, mereka nggak akan mau kerjasama. Tapi kalau misalnya Anda punya bisnis kecil-kecilan tadi kan, lalu kemudian Anda scale up 3 kali lipat, 4 kali lipat yang Anda masih bisa kerjain sendiri. Lalu kemudian Anda mau naik level nih, mau bener-bener yang quantum leap nih, mau lompat, jadi langsung gede, cari calon partner nih, pengusaha besar, omsetnya udah miliaran, ingin berpartner dengan mereka. Sekarang cara ngomongnya beda. Sekarang, Pak, Bu, Bapak, Ibu investor, saya punya bisnis. Saya punya bisnis yang saya mulai kecil-kecilan. Bisnisnya jualan mainan anak-anak gitu kan, mainan anak-anak. Dulu waktu saya mulai omsetnya sebulan 1 juta. Tapi sekarang omsetnya udah 4 juta sebulan, udah naik 400%. Nah, saya ingin kerjasama dengan Bapak atau Ibu supaya bisa naikin jadi 40 juta sebulan atau 400 juta sebulan. Saya punya skill digital marketing, saya punya saya punya platform yang setiap hari konsisten bikin konten dengan followers sekian ribu orang, dengan subscriber sekian ribu orang. Saya mau kerjasama, berkenan atau enggak? Bisa jadi enggak, bisa jadi iya, tapi kemungkinan iyanya jauh lebih gede daripada Bapak atau Ibu, saya ingin belajar bisnis dari nol, ingin belajar bisnis bersama Bapak Ibu, tolong ngajarin saya dong, saya mau jadi partner. Itu susah banget dapat iyanya. Tapi kalau sekarang Anda udah punya basic, udah punya fondasi, ingin scale up, nah itu jauh lebih gampang. Apalagi kalau misalnya bisa disampaikan, bilang ke investornya, saya bisa naikin omset 400 kali lipat, 400%, 4 kali lipat dalam waktu sekian bulan, itu tanpa modal loh. Itu tanpa modal, bener-bener effort saya sendiri. Jauh lebih tertarik pasti jauh lebih tertarik buat kerjasama karena Anda punya skill, karena Anda punya sesuatu untuk ditawarkan kepada partner Anda, dan pasti mereka ingin tahu, gimana caranya nih orang sakti banget nih, bisa naik omset sekian kali lipat dalam waktu sekian lama tanpa modal, wah ini keren banget nih, pasti at least mau ketemu, pasti penasaran. Kalaupun ditolak, mungkin dari 10, kalau misalnya nggak punya basic, nggak punya fondasi, nggak punya dasar, nggak punya bisnis kecil-kecilan, mungkin dari 10 yang nolak 11. Tapi sekarang mungkin dari 10 yang nolak 3 atau 4 atau 5. Pasti ada yang mau seperti itu. Jadi ya dengan cara ini bisa, kalau misalnya akhirnya deal ya, bisa kerjasama, bisnisnya pasti naik level. Pasti yang tadinya kecil jadi besar. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat ya. Gitu ternyata caranya kalau mau scale up bisnis jadi besar, harus ada backingannya. Nah, cari backingannya inilah kita harus punya basic dulu di belakangnya. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Kalau Anda ingin belajar gimana caranya bangun bisnis online dari nol, ingin belajar gimana caranya convert dari follower jadi customer, silahkan download, ada e-booknya gratis. Silahkan klik ada di description video, klik download gratis. Lalu kemudian praktekin, take action. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini kepada teman-teman Anda, dan subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.